Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman kita di channel PCB73 Project. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya berniat ataupun bermaksud untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan tentang konten kita sebelumnya ataupun tentang pembelajaran kita sebelumnya mengenai modifikasi silinder head 2 tak, tentunya dari bukunya Alexander Graham Bell. Jadi di video kemarin, nanti videonya bisa teman-teman cek, saya taruh di kolom deskripsi, tentang modifikasi silinder 2 tak di bagian cara menentukan lebar daripada squeeze band ataupun cara menentukan lebar squeeze-nya. Itu belum saya jelaskan dengan detail karena memang dari bukunya Graham Bell itu juga tidak dijelaskan tentang cara menentukan lebar squeeze bandnya ataupun cara menghitungnya itu belum dijelaskan. Di sini cuma dijelaskan untuk piston 54 itu menggunakan lebar squeeze band 8. Dengan catatan 8 ini kita asumsikan squeeze bandnya ataupun lebar squeeze-nya 50%. Kemudian di video kemarin atau di pembelajaran yang kemarin sudah saya jelaskan juga cara menghitungnya ataupun cara menentukan lebar squeeze-nya dengan cara saya sendiri ya teman-teman. Jadi dengan cara perkalian silang. Jadi kalau di sini pakai piston 54, kemudian lebar squeeze-nya itu ketemu 8, kemudian untuk piston 59 misalkan untuk Ninja yaitu pistonnya 59 standarnya. Ini lebar squeeze-nya kita menggunakan berapa sudah saya berikan caranya. Kemudian kalau untuk piston 72 dan seterusnya juga sudah saya berikan cara menentukannya ataupun cara menghitungnya. Akan tetapi itu cara saya sendiri karena memang untuk menghitung ini ataupun menghitung lebar squeeze ini, squeeze band itu tidak dijelaskan pada bukunya Graham Bell. Istilahnya saya menyebutnya rumus ya teman-teman. Jadi rumus untuk menghitung squeeze band ini di bukunya Graham Bell itu belum dijelaskan. Jadi kalau misalkan kita kayak mencari volume ataupun cc daripada sepeda motor itu di bukunya Graham Bell dijelaskan dan kita bisa menerapkannya untuk menghitung cc sepeda motor kita. Akan tapi untuk squeeze band ini belum dijelaskan. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang cara menghitungnya secara simpel. Sekarang saya akan menjelaskannya secara detail teman-teman. Jadi sebelum konten ini ataupun video ini kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Ini seperti ini, akunnya Najib Fatullah. Beliau berkomentar seperti itu teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Saya teman-teman baca juga seperti itu. Beliau membantu kita ataupun membantu saya pribadi tentunya dalam menentukan lebar squeeze band ataupun beliau memberikan rumusnya untuk menghitung squeeze band. Kemudian disempurnakan oleh akunnya Bang Jili Junior seperti ini juga. Saya teman-teman baca, saya teman-teman perhatikan. Jadi sebelum video ini saya buat ataupun untuk penyempurnaan daripada modifikasi silinder head 2 tak, saya ingin mengucapkan kepada Bang Najib Fatullah dan Bang Jili Junior, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Jadi kita bisa mempunyai rumus dalam melakukan penghitungan lebar squeeze band ataupun lebar squeeze dari silinder head 2 tak kita. Jadi beranjak daripada komentar dari Bang Najib dan juga Bang Jili, saya ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang penghitungannya ataupun cara penghitungannya dengan menggunakan rumus beliau. Nanti kita coba bandingkan dengan metode kita yang kemarin. Untuk teman-teman yang belum melihat video kemarin ataupun metode belajar kita kemarin tentang modifikasi silinder head 2 tak, bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi sudah saya cantumkan. Jadi teman-teman, saya coba ulas kembali sedikit untuk cara penghitungan yang kemarin. Jadi
untuk menghitung lebar squeeze ataupun squeeze bandnya, kemarin kita cukup menggunakan perkalian silang ya teman-teman. Jadi saya ulas sebentar, nanti coba kita bandingkan dengan rumusnya Bang Najib dan juga Bang Jili. Nanti coba kita lihat ada perbedaan atau tidak. Kalau tidak, nanti teman-teman bisa memilih mau menggunakan cara saya yang bisa dibilang simple ataupun rumus sesungguhnya. Jadi saya anggap ini rumus yang memang dipatenkan, seperti halnya kayak kita mencari rumus lingkaran, rumus volume, itu sudah ada rumusnya. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita miliki. Jadi untuk cara penghitungan saya yang kemarin, metode saya sendiri itu menggunakan perkalian silang ya teman-teman. Jadi kalau di sini dijelaskan di bukunya Graham Bell piston 54 itu lebar squeeze-nya 8 mili dengan asumsi lebarnya itu 50%, itu menggunakan perkalian silang. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan piston 59, ya tinggal saja kita masukkan pistonnya 59, kemudian kita bagikan dengan angka yang sudah kita ketahui ataupun angka dari bukunya Graham Bell, yaitu kita bagi 54. Ini saya menggunakan spidol ya teman-teman agar bisa teman-teman lihat dengan jelas. Kemudian saja kita kalikan dengan 8 mili. Coba kita hitung. Jadi 59 kita bagi dengan 54, kemudian kita kalikan dengan 8. Jadi ketemunya 8,7. Jadi ini cara sederhana saya dalam menghitung ataupun dalam mencari lebar squeeze. Kemudian kita bandingkan dengan menggunakan rumusnya ataupun caranya dari kedua komentar tadi. Jadi kalau di komentar tadi itu dijelaskan cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Jadi langsung saja itu menggunakan desimalnya. Jadi pertama-tama yang harus kita tulis ataupun yang kita ketahui itu diameter piston. Jadi kita anggap aja diameter pistonnya menggunakan angkanya dari Graham Bell, karena kita akan mengupas daripada angka-angka dari Graham Bell dengan menggunakan rumusnya Bang Jimmy dan juga Bang Najib dan juga Bang Jili. Jadi diameter piston kita ketahui 54 mili. Kemudian lebar squeeze bandnya kita mau menggunakan di angka 50%. Di sini saya tulis pakai persentase saja, yaitu 50%. Angka 2 ini teman-teman adalah angka yang sudah pasti ada. Jadi kalau teman-teman nanti ingin mencari piston ninja, standarnya kan 59, pasti di sini diameter pistonnya 59. Kemudian squeeze bandnya kita mau pakai 50% atau 52% ataupun 55% dan seterusnya. Itu teman-teman tinggal tulis di sini. Jadi di sini kita tuliskan diameter pistonnya berapa, kemudian persentase daripada squeeze bandnya kita mau pakai berapa persen, kita tuliskan keduanya. Jadi kalau sudah punya angka 2 ini, kita bisa menentukan lebar squeeze bandnya. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya dari rumus tadi, dari komentar tadi. Itu angkanya persentase ini seperti ini. Saya tulis rumusnya dulu, persentase kita desimalkan. Jadi kita desimal dulu persentase ataupun desimal dari persentase 50, kemudian kita kalikan dengan diameter pistonnya, kemudian kita kalikan lagi dengan 1 minus akar dari desimal ini tadi. Jadi di sini kita tulis lagi persentasenya, kemudian kita kurung lagi, kemudian kita masukkan saja angkanya. Jadi untuk desimal ataupun persentase dari desimalnya teman-teman tidak usah bingung. Kalau desimal itu ya tinggal saja 50% itu berarti 50/100 sama dengan 0,5.
ataupun bisa juga kita tulis 0,50. Nanti kalau teman-teman ingin menggunakan yang 60%, berarti ini juga 60/100 sama dengan 0,6 atau bisa kita tulis 0,60. Soalnya kalau kita tulis 0,6, nah ini teman-teman bingung kalau kita mau menggunakan 62%. Kalau 62% berarti ini 62/100 itu sama dengan 0,62. Oke teman-teman, sampai sini untuk merubah persentase ke desimal teman-teman harusnya sudah tidak bingung. Jadi nanti kedepannya kalau teman-teman di sini ingin menggunakan 60% ataupun 70% atau bahkan di bawahnya 50%, misalkan di 40%, desimal itu tinggal kita bagi 100 karena untuk persentase itu per 100. Jadi kalau 40 ya 40/100 dan seterusnya seperti ini contohnya. Kita menggunakan 60% berarti 60/100, kita menggunakan 62% berarti 62/100. Oke, langsung saja kita lanjut yang tadi. Jadi karena tadi kita menggunakan ini yang 50 dan juga 54, maka desimal dari 50 tadi 0,5. Kemudian kita kalikan dengan diameter pistonnya yaitu 54%. Kemudian di sini 1 minus akar dari 0,5. Oke teman-teman, sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi kita masukkan desimalnya dari 50% yaitu 0,5. Kemudian kita kalikan dengan 54. Kemudian kita kalikan lagi 1 minus desimalnya. Jadi untuk angka yang di sini ini angka konstanta ataupun rumus tetap ya teman-teman. Sama halnya kayak kita dalam mencari volume silinder ataupun menggunakan rumus Pythagoras, rumus mencari luas lingkaran, itu ada yang namanya pi ataupun 22/7, yaitu angka 1 ini saya sebut angka tetap. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kalau teman-teman ingin menggunakan ataupun menghitung parameter daripada lebar squeeze, tentunya angka ini harus kita pakai terus. Yang kita rubah-rubah hanyalah persentase daripada squeeze band, kemudian diameter pistonnya. Lanjut teman-teman, kita hitung. Jadi kalau sudah kita masukkan angkanya, langsung saja kita hitung. Untuk proses penghitungannya teman-teman, kita hitung dulu bagian yang 0,5 dikalikan 54. 0,5 kita kalikan dengan diameter pistonnya yaitu 54. Kita sama dengan dulu ya teman-teman. Jadi ketemu 27. Di sini kita lanjut saja di bawah. Jadi ketemu angka 27. Kemudian kita lanjut yang di dalam kurung yaitu 1 min akar daripada 0,5. Yaitu 27 dikalikan, kita hitung 1 min akar dari 0,5 ketemu 0,292 dan seterusnya. Jadi ini tinggal kita kalikan dengan 27. Kita kalikan dengan 27, maka akan ketemu 7,90. Jadi kita ulang lagi ataupun kita tulis di sini 0, teman-teman. Jadi 0,29. 0,29. Kita tulis 3 angka di belakang koma. Dan ini hasil akhirnya 7,9. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya teman. Sekarang saya akan coba hitung. Jadi teman-teman biar makin paham, kita coba hitung dengan menggunakan ataupun dengan
diameter piston dan juga lebar squeeze yang lainnya. Jadi saya coba kita menggunakan head ninja ataupun kita ilustrasikan, kita akan menghitung lebar squeeze daripada piston 59 dengan lebar squeeze 55%. Di sini tentunya kita tulis dulu, ketahui diameter pistonnya yaitu 59. Kemudian yang kedua, persentase ataupun lebar squeeze-nya kita menggunakan 55%. Langsung saja kita desimalkan, yaitu menjadi 0,55 mm. Kita sudah mempunyai angka ini, yaitu angka daripada diameter piston ninja, kemudian lebar squeeze yang ingin kita cari yaitu menggunakan 55%. Kemudian langsung saja kita kerjakan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya seperti tadi, yaitu persentasenya ataupun desimal daripada persentase squeeze band yang akan kita cari yaitu 0,55. Kemudian kita kalikan dengan diameter pistonnya yaitu 59. Oke teman-teman. Kemudian kita kalikan lagi dengan 1 minus akar dari desimal squeeze band yang akan kita gunakan yaitu 0,55. Langsung saja kita hitung untuk 0,55 kita kalikan dengan 59. 0,55 kita kalikan dengan 59, 32,45. Kemudian 1 minus 1 minus akar dari 0,55 yaitu 0,258. 0,258. Maka yang di kalkulatornya langsung saja kita kalikan dengan 32,45. Jadi ketemu 8,3. Oke ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menghitungnya ataupun mencarinya seperti ini. Jadi dengan cara ini ataupun rumus ini teman-teman bisa mencari lebar squeeze band yang lebih akurat. Tentunya semua itu kita kembalikan ke acuan kita yaitu dari bukunya Alexander Graham Bell. Jadi kalau teman-teman ingin mencari lebar squeeze band sudah tidak bingung lagi karena sudah terbantu oleh teman-teman kita yaitu Bang Najib dan juga Bang Jili. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya karena dengan cara ini kita bisa menghitung lebar squeeze band secara akurat. Oke teman-teman, untuk selanjutnya coba kita bandingkan ya teman-teman. Jadi coba kita bandingkan dengan menggunakan rumus tadi dan juga dengan cara saya yang kemarin. Jadi kalau teman-teman kemarin mengikuti video tentang modifikasi silinder head 2 tak ataupun teman-teman yang belum mengikuti bisa melihat ataupun mengeceknya. Coba kita bandingkan dengan caranya Bang Jimmy dengan cara kita kemarin. Kita coba dulu teman-teman dengan caranya Bang Jimmy yaitu untuk menentukan piston 59. Nanti coba kita hitung untuk piston 59 juga dengan cara saya kemarin apakah sama atau tidak hasilnya. Kita coba langsung saja teman-teman. Jadi untuk caranya sama kayak tadi yaitu
kita ketahui dulu pistonnya 59, kemudian presentasenya itu kita menggunakan 50%. Di sini kita tulis desimalnya yaitu 0,5. Kemudian langsung saja kita masukkan angka-angka yang tadi, yaitu 0,5 kita kalikan dengan 59. Kemudian kita masukkan rumus tetapnya yaitu 1 minus akar dari 0,5. Coba kita hitung. 0,5 kita kalikan dengan 59 ketemu 29,5. Kemudian kita cari yang 1 minusnya. 1 minus akar dari 0,5 yaitu 0,292. Di sini langsung saja kita kalikan dengan 29,5 yaitu 8,6. Jadi ini lebar squeeze band yang bisa kita pakai untuk piston 59 dengan lebar squeeze-nya 50% dengan rumusnya Bang Najib dan juga Bang Jili. Tentunya ini saya yakini rumus yang benar ya teman. Kemudian teman-teman coba kita hitung dengan menggunakan cara saya kemarin. Kalau cara saya kemarin cukup simpel, yaitu dengan menggunakan perkalian silang. Coba kita masukkan angkanya yaitu 59, kita bagi dengan angka yang sudah kita ketahui dari bukunya Grampel yaitu 54 dan juga 8 mili. Jadi di sini kita masukkan 54 dan kita kalikan dengan 8. Maka hasilnya coba kita cek yaitu 59 kita bagi dengan 54, kemudian kita kalikan dengan 8, maka ketemunya 8,74. Oke teman-teman, dengan cara ini ya teman-teman, ini ada sedikit perbedaan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kenapa kok di sini terdapat perbedaan ya teman-teman? Jadi dengan cara saya ataupun dengan rumus ini kok ada perbedaan, padahal angkanya sama yaitu piston 59, kemudian lebar squeeze-nya 50%. Yang membuat ada perbedaan teman-teman, angka 8 dari Grampel itu adalah angka pembulatan teman-teman. Kalau teman-teman tadi perhatikan di komentarnya Bang Najib, itu sebenarnya lebar squeeze bandnya ini adalah 7,9. Jadi coba kita hitungkan. Jadi biar makin gamblang ya teman-teman. Jadi kita masukkan saja diameter pistonnya 54, kemudian desimalnya itu tadi persentasenya 0,5. Kita langsung hitung saja biar cepat ya teman-teman, yaitu 0,5 kita kalikan 54, kemudian kita kalikan 1 minus akar dari 0,5, maka akan ketemu angka jadi 0,5 kali 54 27, kemudian kita kalikan dengan 1 minus akar dari 0,5 yaitu 0,292. Ini langsung saja kita kalikan dengan 27, maka ketemu 7,9. Jadi ini ya teman-teman yang membuat perkalian silang kita itu hasilnya berbeda dengan menggunakan rumus. Jadi bisa teman-teman perhatikan, sebenarnya teman-teman untuk angka 8 ini adalah pembulatan dari 7,9. Makanya kalau teman-teman ingin menggunakan rumus saya ataupun
cara simpelnya pengali ini teman-teman, ini kita buat 7,9. Coba kita langsung praktekkan saja, langsung kita hitung. 59 dibagi angkanya grampel 54, kemudian kita kalikan dengan angka grampel yang sesungguhnya, yaitu 7,9. Langsung saja kita hitung. 59 kita bagi dengan 54, kemudian kita kalikan dengan 7,9. Oke teman-teman, ketemunya 8,63. Berarti di sini ketemunya 8,63. Sama ya teman-teman. Jadi dengan metode perkalian silang ataupun dengan menggunakan rumus, insya Allah hasilnya sama teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Yang kemarin sudah menyimak tentang modifikasi silinder head 2 tak, kemudian ditambah dengan rumus penghitungan ini, teman-teman tidak salah jalan ataupun teman-teman tetap benar. Jadi mau menggunakan perkalian silang monggo, akan tetapi yang sedikit meleset karena kemarin kita menggunakan angka 8. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan perkalian silang, untuk angka 8 ini kita ganti dengan angka 7,9. Kalau teman-teman menggunakan angka 7,9, insya Allah hasilnya sini pasti benar. Di sini hanya berbeda 2 angka setelah koma, jadi 64, di sini 63. Kalau 8,63 mili dengan 8,64 mili itu berarti hanya berbeda 0,1 mikron ya, ataupun 1 mikron. Jadi sangat tidak kelihatan perbedaannya. Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk melengkapi proses belajar kita dalam modifikasi silinder head 2 tak seperti itu tadi, saya sudah coba jelaskan sesimpel mungkin. Semoga teman-teman bisa memahaminya, bisa menerapkannya dalam memodifikasi silinder head 2 tak. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu video pada kesempatan kali. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten dari PCP7K Project, jangan lupa untuk terus support kami, dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.